diekspor keluar dulu, dimatengin di luar, terus kita impor lagi. Lu kebayang nggak saking cerdasnya para pejabat Indonesia itu? Dan semoga Negara Allah seperti subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Baju koko Habaib Putih present Al Body. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah membahas tentang kejeniusan, kecerdasan Indonesia tentang masalah nikel. Ada postingan begini di Twitter nih, keren banget anjir. Nggak paham gue sama pola pikirnya. Yang di dalam negeri dikeruk Cina dengan bebas pajak selama 30 tahun. Terus mereka impor lagi dari Filipina. Luar biasa keren. Keren, gadas, jenius. Ya, gempar. RI impor nikel Filipina. Menteri ESDM buka suara. Kita baca dulu ini ya. Beritanya CNBC ini kita baca dulu guys. Kita baca dulu. Sejak tahun 2020, pemerintah melakukan pelarangan impor biji nikel dari luar negeri. Namun baru-baru ini diketahui ada perusahaan nakal yang melakukan impor. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Arifin Tasrif pun buka suara perihal adanya perusahaan smelter asal Indonesia yang melakukan kegiatan impor biji nikel dari luar negeri. Terutama nikel yang berasal dari Filipina. Ini apa sih ya? Ini kementerian gimana bisa tak? Ini nikel banyak loh impornya, nikelnya di Indonesia. Udah nggak paham gue. Benar-benar di luar akal sehat gue dah. Udah mungkin gue yang sakit atau gimana ya? Arifin menilai keputusan perusahaan tersebut melakukan pembelian biji nikel dari Filipina lantaran tersendatnya pasokan bahan baku yang berasal dari Blok Mandiodo. Adapun operasi tambang Blok Mandiodo saat ini tengah dihentikan menyusul adanya kasus tindak pidana korupsi pada wilayah IUP milik PT Antam tersebut. Udah ada korupsinya, ada ininya, nikelnya ya begini nasibnya. Ini apa ya, hasil bumi Indonesia ini mau diapain gitu? Yang nikmatin siapa? Uang-uang ini yang nikmatin siapa? Ya Allah. Kita sudah telusuri berita-berita tersebut. Terindikasi perusahaan yang impor itu adalah perusahaan yang selama ini mengambil bahan baku dari Blok Mandiodo yang saat ini bermasalah, ungkap Arifin dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR. Dikutip Sabtu 2 September 2023. Allahu Akbar, begini ya. Ya, rakyat, iyalah. Iya. Karena perusahaan tersebut harus melanjutkan proses pengolahan dan terikat kontrak dengan off-taker, maka langkah pembelian biji nikel dari luar negeri akhirnya harus dilakukan. Ya nggak apa-apa, biar melanggar hukum nggak apa-apa ya. Kan itu udah ada larangan. Astagfirullahaladzim, apa sih ya? Mereka mengambil langkah ini karena memang secara keseluruhan
karena tidak boleh ekspor or nikel, semua produsen tambang sudah terikat dengan off-taker smelter yang sedang berjalan, kata dia. Seperti diketahui, Kementerian ESDM baru-baru ini mengungkapkan terdapat perusahaan asal Indonesia yang melakukan kegiatan pembelian biji nikel dari luar negeri. Padahal Indonesia sendiri merupakan negara penghasil nikel terbesar di dunia saat ini. Negara penghasil nikel terbesar di dunia ngambil nikel dari luar negeri. Oh ya, ya, aduh ya Allah. Apa ya, emang bener-bener udah bangsa ini pengolahannya gimana ya? Aduh. PLT Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Muhammad Wafid membeberkan perusahaan yang dimaksud melakukan impor biji nikel dari Filipina. Mereka beralasan impor biji nikel dilakukan lantaran kurangnya pasokan bahan baku di dalam negeri. Ada isu nikel yang diimpor dari Filipina. Ada isu nikel yang diimpor dari Filipina karena smelter kekurangan bahan, kata Wafid. Terbesar di dunia kekurangan bahan, tapi rakyatnya begini. Keren loh. Ini udah nggak tahu deh, otak gue kagak mampu deh nih ngelihat begini nih. Keren, cara pengelolaan bangsa ini keren. Keren, di luar nalar sudah nggak paham. Iya. Meski begitu, Wafid memastikan berdasarkan perhitungan seluruh rencana keuangan dan anggaran biaya RKAB nikel yang diterbitkan, biji nikel untuk pasokan smelter di dalam negeri seharusnya mencukupi, seharusnya, ya. Itu kok bisa impor? Itu apakah di situ kan ada kontrak-kontrak, ada dealing, ada izin? Apakah di situ ada cuan? Aduh, kemana ini ya otak gue? Ini kagak paham. Memang udah terlalu keren Indonesia nih. Utang ditambahin, tapi hasil bumi begini. Apa sih? Saya sampaikan bahwa saya coba hitung seluruh RKAB yang sudah kita setujui jumlahnya, beberapa input nikel yang dibutuhkan, berapa hasilnya, masih cukup. Tidak ada kekurangan di sekitar Sulawesi Utara. Jadi terpaksa harus impor, mungkin hal lain ya, kata Wafid. Terus tindakannya apa, Bapak? Tindak lanjutnya apa? Cuma tahu aja, dibiarin aja. Oh, iya. Udah dah ya, begitu guys ya. Itu beritanya itu. Udah nggak paham lagi gue udah. Ini kalau kita baca komentar netizen keren kali ya. Oke, kita baca aja komentar netizen yuk guys. Let's go to Twitter guys, let's go to Twitter. Oke guys, ini sudah sampai di Twitter, kita baca ini ya. Yang ini tadi udah ya. Mirip-mirip dengan minyak bumi, Indonesia impor BBM dari Singapura, negeri kaya tapi impor kan nggak masuk akal. Iya emang. Mirip dengan TKA diekspor, TKA diimpor. Nah iya. Indonesia emang pengelolaannya oleh pejabat kita ini emang keren-keren, terlalu jenius guys. Keren gobloknya. Definisi bajingan tolol sesungguhnya, Banda sendiri dikeruk asing, giliran perusahaan lokal kesulitan dapat bahan baku malah impor. Ingat kita negara produsen nikel terbesar dunia. Nah, makanya kakak itu yang nggak masuk akal gue kakak. Itu yang nggak masuk akal gue. Kawin silang gen tikus rakus campur gen kera seraka disebut eugenetika. Nah begini dah kera sama tikus. Ya Allah kejamnya orang-orang yang duduk di sana. Mudah-mudahan dapat hidayah mereka semua, amin. Kalau nggak mau dapat hidayah mudah-mudahan binasa, amin. Asu tenan, iya. Iya emang begitu guys. Ya, luar biasa kebijakannya dan kapan dituntutnya, nggak tahu. Ya, inilah bajingan tolol. Jangan, bukan bajingan tolol, ini jenius. Iya, ini jenius. Goblok bu nggak ketulungan. Akankah Tuhan melaknat dan membinasakan orang-orang itu kapan? Jangan pakai lama dah. Gimana Tuhan mau begitu, kita aja yang jadi rakyatnya nerima-nerima aja, ngopi dulu gitu. Pengelolaan hasil alam Indonesia ini emang luar biasa. Negeri dikuasai koruptor, tuh banyaknya daftarnya. Ini petugasnya, ini partainya, buset, udah nggak usah dibaca dia.
Harusnya disanksi atau cabut iupnya. Tapi kalau milik oligarki penyumbang istana ya entah ya entahlah, iyalah mau gimana lagi sayang. Begitulah kalau bajingan tolol mengelola negara. Aduh, sesuai dengan julukannya yang dibilang RG. Nah, kan? Bagi-bagi konsumsi, bagi-bagi rezeki, mumpung masih berkuasa. Rampok dan sikat habis kekayaan negeri, persetan dengan rakyat atau anak cucu. Iya, mumpung ada kesempatan kali ya. Bisa jadi begitu ya. Nikel sudah dikuasai oleh pakingese komunis. Nah, tuh. Alhamdulillah ya Allah terbongkar. Apa nih ayatnya nih? Wala yahiqul makru sayyi illa bi ahli. Ya, rencana yang jahat itu hanya akan menimpa orang yang merencanakannya sendiri. Oh ya, mudah-mudahan aja kita lihat aja. Kita sebagai rakyat ya terima aja lah. Kita bahas aja udah banyak orang yang takut ya. Terkait nikel nggak salah dong Pak Faisal Bahri bilang tolol. Nah, ya mau gimana memang. Udahlah. Lah, mana mungkin Bung RG asal ngebacot, fakta-fakta mulai terkuak. Nah, tuh. Ya, yang bilang RG hoax, nah muncul tuh, ya kan? Double cuan, ekspor dapat dikit, impor dapat lagi. Iya, dapat. Ya, double cuan guys. Pejabat gak ada otak? Ada, cuman otaknya nggak dipakai untuk mikirin kita mungkin. Ngopi deh. Ada orang punya setandan pisang lalu pergi ke pasar menjual pisang. Uang hasil jual pisang dipakai buat beli pisang, buat beli pisang goreng dan dibawa pulang ke rumah. Iya. The real bajingan tolol. Aduh. Kebijakan hilirisasi bajingan yang sangat tolol. Nah, itu. Nah, ini. Kalian lihat sendiri sayang. Ruwet. Ini yang dinamakan dungu. Ini yang goblok siapa? Kita rakyat Indonesia. Diem aja mau bilang apa. Kita ini bisa apa? Kita ngebacot begini aja nih. Orang udah banyak yang takut kok. Apalagi turun ke lapangan. Demi memenuhi kebutuhan kakak besar dengan harga murah. Tuh. Ini berita goblok apa lagi ya? udah terlalu banyak ini berita goblok ya. Astagfirullahaladzim. Hancur-hancurnya kalau begini. Lah baru tahu kah? Otak sungsang ya kayak gini. Otak sungsang ya kayak begini kelakuannya. Nikel di kita yang dibawa keluar, dapat duitnya nggak sebanding dengan kerusakan alamnya. Ada yang dimaling pula juta-juta ton, duit dingin dibuang keluar untuk beli barang yang sama. Kan emang bajingan tolol namanya bang. Tuh deh. Nah ini baru namanya pengkhianatan. Hiduplah Indonesia Raya. Sungguh kebijakan yang sangat cerdas. Ya, cerdas. Ini jenius. Di luar akal sehat gue. Nama yang ngaku pintar tapi bodoh tolol. Aduh. Wow. Ya. Siapa yang cerdas, siapa yang tolol bila hal itu benar demikian. Nah. Tuh. Jokowi harus tanggung jawab. Inilah presidennya beliau. Alamak. Kata Partai Ono, kasar dan ugly juga pengkhianat. Tuh, otak mana otak? Otak mana? Mana otak? Aduh, dobol. Nanaonan eta kalakuan kitu jika te aruyahan. Apa itu? Artiin guys di bawah. Bajingan tolol, aduh. Ada yang lebih parah lagi, LNG dikirim ke Singapura, terus impor lagi dalam keadaan LPG. Untuk LPG masyarakat, kan lucu. Kenapa tidak bikin kilang pengolah di dalam negeri? Karena nggak ada cuannya kalau dibikin begitu. Kalau jual ke Singapura kan bisa ada cuan sebagai perantara. Apakah begitu? Jokowi, YNTKS. Saya belum dengar, saya belum tahu.
Jadi kerjamu apa? Cuma gunting pita, pidato pakai teks koplak. Waduh. Iya. Luar biasa ketololannya. Kucluknya tak tertandingi. Kucluk. Iya. Gue dulu pernah punya temen namanya Kucluk di Palu, orang Palu ya. Ya tapi aduh, nggak gini-gini amat. Kalau alasan smelter tersebut kurangnya pasokan bahan baku dari Blok Mandiodo, berarti selama ini memang mereka dipasok dari kontraktor PT Antam yang sudah terbukti korupsi 5,7 T. Akibat mengirim bahan baku dari Blok PT Antam dengan memakai dokumen terbang, padahal bahan baku tersebut dikhususkan untuk PT Antam. Udah nggak paham gue bagaimana mereka ngaturnya, ya suka-suka aja udah. Serah ada, ya makan aja itu dunia sama isinya. Gue cuman ngebahas dan mudah-mudahan rakyat sadar gitu aja. Plot twist negara kaya akan nikel. Kamu bilang, ayo kurang tai gimana lagi coba kalau udah model begini. Memang sirkelnya bajingan tolol ya kayak gini dah. Tuh. Gila nih negara. Sama kayak impor emas sedangkan negara kita ekspor ribuan ton emas. Nah itu. Ngopi dah guys. Apa sudah mafia yang bekerja? Kenapa lu masih nanya begitu? Aku makin jauh masyarakat adil dan makmur masih mau diterusin sama Pragan. Ya lah. Udah ya guys komentarnya. Udah banyak yang merasa ini emang udah gak masuk akal udah. Ya begitulah yang terjadi sama negara kita tentang nikel ini. Dan itu banyak guys termasuk minyak bumi, terus LNG ya. Diekspor keluar dulu, dimatangin di luar terus kita impor lagi. Lu kebayang nggak saking cerdas ya para pejabat Indonesia itu. Negara seperti Singapura yang kecil gitu nggak punya jauh lah dibanding Indonesia kekayaan alamnya jauh. Ya jauh. Itu bisa ngutangin Indonesia BBM. BBM beli, LPG beli dari Singapura kita. Indonesia katanya beli BBM dari Singapura, LPG dari Singapura. Di mana dia ngolahnya? Belinya dari mana? Nah ini yang nggak masuk akal udah dan itulah yang terjadi. Sekarang ini di mana pejabat Konoha jenius kayaknya ya. Udah ya guys gitu aja dari gue. Udah yang begini nggak ada yang golongan nasab itu nggak berani ngebahas begini. Mereka katanya cinta NKRI tapi ngurusin Abaib. Yang begini dia nggak mikir otaknya nggak ada. Tuh. Udah ya gitu aja ya. Minta maaf kalau salah sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang di luar akal sehat guys, di luar akal sehat begini. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet. Dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia itu kayak crunchy gitu depannya itu. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen murah segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya, 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini.
Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah, gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.